Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul kembali di bulan suci yang penuh berkah ini, yakni bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni dinul Islam. Sahabat-sahabat semua, adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua mengetahui di bulan suci Ramadan ini setan-setan itu semua dibelenggu. Siapa yang membelenggu setan-setan itu semua? Yang membelenggunya adalah diri kita masing-masing, ya, adik-adikku semua. Tapi ketahuilah, di bulan suci Ramadan ini ada orang-orang yang mana makin gemuk setan di dalam dirinya, makin lepas setan di dalam dirinya, dan dia telah menjadi sahabat setan. Siapakah mereka? Informasi dalam hadis menjelaskan ada beberapa teman setan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, al-mutakawwilu bis-shalah. Orang yang menganggap enteng sholat. Siapa sesungguhnya mereka yang menganggap enteng sholat? Mereka adalah orang-orang yang tahu bahwa sholat itu wajib. Mereka adalah orang-orang yang tahu bahwa tidak menunaikan sholat itu dosa. Tetapi anehnya, mereka masih tidak menunaikannya. Satu contoh, ada seseorang yang kehilangan uang 1 juta rupiah. Kemudian dia bertemu dengan seorang temannya. Temannya bertanya, "Kamu kenapa? Muka kamu itu gelisah sekali kelihatannya." Kemudian dia menjawab, "Iya, saya lagi pusing, saya lagi gelisah. Saya habis saja kehilangan uang 1 juta rupiah." Kemudian temannya kembali menjawab, "Oh, pantas saja. Kamu gak usah pusing, ini saya kasih kamu 1 juta rupiah untuk menggantikan uang kamu yang hilang." Setelah dia mendapatkan uang ganti sebesar 1 juta rupiah dari temannya, kemudian dia berpikir kembali, cemas kembali hatinya. Aduh, andaikan aja uangku yang 1 juta itu tidak hilang, maka sekarang uangku akan menjadi 2 juta rupiah. Bayangkan saja, ketika uangnya hilang 1 juta rupiah, itu akan kepikiran berhari-hari, dipikir berhari-hari, dibawa pusing berhari-hari. Lalu ketika sholatnya lepas, ketika sholatnya tidak dijalankan, subuh dia tidak jalankan, zuhurnya dia ketiduran, habis itu asarnya dia lupa, maghribnya dia tidak jalankan, isyanya juga lupa gitu. Dia santai saja, bahkan pura-pura seperti orang yang tidak tahu gitu, tidak punya dosa gitu. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang akan menjadi sahabatnya syaitan. Menganggap enteng sholat adalah temannya syaitan. Sholat adalah salah satu bentuk pengabdian tertinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan batas antara keimanan dan kekafiranmu adalah sholat. Jika kalian tidak sholat, kalian kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dijelaskan, andai saja sholat ada di dalam dirimu, maka sholat itu merupakan salah satu yang bagian penting, seperti pentingnya fungsi sebuah kepala. Ada orang yang tangannya sebelahnya putus tapi masih bisa hidup. Ada orang yang kakinya nggak ada masih bisa hidup. Ada orang yang matanya tidak bisa melihat masih bisa hidup. Ada orang yang telinganya tidak bisa mendengar masih bisa hidup. Ada orang yang tangannya nggak ada, kakinya nggak ada masih bisa hidup. Tapi apakah kalian pernah melihat orang, misalkan kalian di depan rumah, tiba-tiba ada orang yang lewat berjalan tanpa kepala? Tentu tidak, teman-teman, ya. Orang yang hidup tanpa kepala itu ibaratnya adalah orang yang hidup tanpa sholat. Jadi sholat itu sangat penting, dan orang yang menganggap enteng sholat itu adalah salah satu sahabat setan atau salah satu temannya setan. Jadi buat adik-adik semua, jangan menganggap enteng sholat dan tunaikanlah sholat sesuai dengan waktunya yang sudah ditetapkan. Yang kedua, orang kaya yang sombong. Kaya apa? Kaya apa saja. Misalkan kaya ilmu, kemudian orangnya sombong. Itu juga adalah salah satu temannya setan. Mau apa sombong dengan ilmu? Itulah sebabnya
Ketika kita masih kecil, kita diajarkan, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi ingat, rendahkan hatimu seperti mutiara di dalam laut. Orang yang berilmu, sombong, itu juga salah satu temannya setan. Apa yang mau kita sombongkan dari ilmu? Mau sombong dengan ilmu pengetahuan? Contoh, ada orang yang sudah sekolah tinggi-tinggi, S1, S2, gelarnya udah master, tapi orangnya sombong. Kemudian kalau Allah suatu saat memberikan dia penyakit pikun, dia akan lupa semuanya. Ilmunya dia lupa, orang terdekatnya dia lupa, apa yang sudah dia pelajari dia lupa. Apa yang mau disombongkan dari itu semua? Kalau Anda sudah pikun, meskipun sudah tinggi ilmu Anda, sudah tinggi sekolah Anda, tapi Anda berakhir dengan pikun, maka hilanglah semua. Apa yang mau disombongkan dengan ilmu? Yang ketiga, sombong dengan banyaknya harta yang dia miliki. Apa yang kita mau sombongkan dengan harta yang kita miliki? Kita misalkan punya mobil banyak, punya rumah mewah, rumah megah gitu. Kemudian aset kita ada di mana-mana, tapi kita orangnya sombong. Suatu saat, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan tsunami, hancur semua. Hilang semua harta kita. Harta benda kita hanyut semua. Apa yang mau kita sombongkan dari harta kita? Nggak ada gitu kan. Bisa aja harta itu hilang dalam sekejap mata. Atau misalkan ketika diberikan bencana berupa tsunami atau gempa bumi, kemudian harta kita hilang, tapi kita masih punya aset-aset kita yang lain. Kita masih punya tabungan yang lain, tapi kita tetap saja menjadi orang kaya yang sombong. Allah murka, diturunkanlah penyakit. Akhirnya panjang hidup kita hanya merasakan sakit semua. Apa yang telah kita kerjakan selama ini, mengejar dunia, mengejar harta gitu kan, semua sudah tidak ada artinya lagi gitu. Jadi orang kaya yang sombong, tidak mau bersedekah adalah salah satu temannya setan. Jadi buat adik-adik semua, janganlah menjadi orang-orang yang sombong, tetap rendah hati, bersedekahlah walau itu hanya Rp1.000. Bersedekahlah lebih baik, apalagi ini bulan suci Ramadan, perbanyak sedekahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari sifat-sifat tercela yang akan menjadikan kita sebagai sahabat setan. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.